Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat health edukasi. Berjumpa kembali pada channel ini. Di sini kita akan membahas masalah hipertensi atau darah tinggi ya. Dewasa ini banyak sekali memang hipertensi atau darah tinggi yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Di mana hipertensinya itu rata-rata tidak terkontrol bisa menyebabkan jatuh sakit yang lebih parah atau stroke atau jantung dan sebagainya. Oke, di sini kita akan bahas dulu masalah hipertensi. Kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya hipertensi itu ya. Pengertiannya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu tekanan darah di mana keadaan tekanan sistolik itu lebih atau sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik itu lebih atau sama dengan 90 mm Hg. Jadi secara pengertiannya di sini tekanan darahnya itu adalah dikatakan hipertensi adalah lebih dari 140 per 90 lebih seperti itu ya. Kalau kawan-kawan atau sahabat-sahabatku mengecek darah itu biasanya ada dikatakan sekian per sekian. Nah, itu yang disebutkan sistolik dan diastolik. Nah, di sini saya akan membahas secara awam saja. Saya tidak akan membahas secara medis ya. Nah, tetapi di situ nanti akan dibahas atau dibagi lagi menjadi hipertensi itu beberapa ya. Jadi nanti saya akan jelaskan di sini. Oke. Disebutkan bahwasanya hipertensi atau darah tinggi itu adalah silent killer. Karena kenapa? Karena hipertensi itu rata-rata kebanyakan ada yang tidak merasakan, akan tetapi tiba-tiba jatuh, begitu di scan ataupun dilakukan pemeriksaan ternyata terjadi stroke hemoragik atau pecahnya pembuluh darah otak gitu ya. Itu bahaya sekali. Itu adalah yang terdekat pada sakit hipertensi ya, akibat dari sakit hipertensi. Yang kedua adalah jantung, itu sangat berpengaruh sekali. Darah tinggi dan jantung itu berpengaruh sekali. Kemudian disebutkan juga ada hipertensi esensial, di mana hipertensi esensial adalah hipertensi yang tidak diketahui sebabnya kenapa dalam diri seseorang itu ada bisa terjadi hipertensi atau darah tinggi. Itu 90%. Wow, banyak sekali ya. Kemudian ada hipertensi sekunder atau disebabkan oleh kelainan-kelainan organ ya, organ yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Salah satunya adalah organ pembuluh darah, kelenjar tiroid dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah tabel kriteria ya, klasifikasi dari hipertensi itu sendiri. Normalnya tekanan darah itu adalah kurang dari 120 per kurang dari 80, seperti itu ya. Kemudian ada prahipertensi. Prahipertensi itu adalah 120 sampai dengan 139 ya untuk sistoliknya, tekanan atasnya. Kemudian tekanan bawahnya itu 80 per 89. Nah, di sini juga ada yang dimaksud dengan prahipertensi itu adalah masih keadaan normal, akan tetapi normalnya normal tinggi seperti itu ya. Kemudian hipertensi tingkat 1 atau grade 1 itu 140 sampai dengan 159. Kemudian per bawahnya itu 90 sampai dengan 99 ya. Kemudian ada yang tingkat 2 itu lebih dari 160 dan per bawahnya itu lebih dari 100. Yang dimana hipertensi yang pertama dan kedua ini ya sudah wajib melakukan pengobatan ya, harus segera sering-sering cek, kemudian konsumsi obat darah tinggi. Karena ini yang disebutkan tadi bahwasanya hipertensi itu berakibat fatal pada kondisi kesehatan tubuh kita. Oke, sahabat health edukasi, sebenarnya yang dimaksud dengan hipertensi atau darah tinggi itu bukan jumlah darahnya yang meningkat. Jadi ibaratnya kalau seandainya darah kita ada 1 liter, kalau hipertensi itu atau darah tinggi menjadi 2 liter, bukan seperti itu ya. Tetapi hipertensi itu adalah disebabkan oleh masalah pada aliran darah gitu. Kemudian penyebab atau faktor resiko pada hipertensi itu ada primer dan sekunder. Nah, kalau penyebab primernya itu adalah keturunan. Jadi kalau seandainya keturunan dari ayah atau keluarga yang lain itu ayah ibu ada hipertensi, kemudian bisa menurunkan pada anaknya. Itu jadi berarti ada faktor keturunan yang menyebabkan hipertensi. Kemudian yang kedua adalah faktor usia. Faktor usia ya, kita tahu bahwasanya setiap usia itu semakin tua maka terjadi faktor degenerasi atau degeneratif, penurunan fungsi organ tubuh. Di situ juga bisa mempengaruhi. Jadi kalau untuk primer ini tidak bisa kita hindari. Kemudian yang bisa kita hindari adalah faktor yang sekunder. Faktor sekunder di sini ada pola hidup. Pola hidup itu termasuk alkoholik, perokok, makanan berlemak, kemudian tinggi garam, obesitas, kurang olahraga. Ini sangat mempengaruhi dari terjadinya penyakit hipertensi. Sehingga kawan-kawan harus hindari ya alkoholik, merokok, makan berlemak, tinggi garam, obesitas,
dengan cara berolahraga. Oke. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa sih tinggi garam kemudian lemak ini juga selalu diwanti-wanti jika ada orang yang mengalami darah tinggi. Nanti kita akan bahas, kita kupas pada sesi selanjutnya. Oke. Oke sahabat-sahabat sekalian, di sini saya akan membahas lanjutannya ya, bagaimana sih proses terjadi hipertensi itu. Di sini saya akan ilustrasikan ya. Saya sebutkan bahwasanya di depan tadi bahwasanya kalau seandainya hipertensi atau darah tinggi itu bukan masalah jumlah darahnya banyak ya. Jadi kalau hipertensi atau darah tinggi darahnya menjadi banyak, kalau darah rendah darahnya menjadi sedikit, bukan seperti itu. Di sini saya ilustrasikan begini. Kalau seandainya hipertensi seperti ini ya, ini pembuluh darah normal ya. Ini pembuluh darah normal, pembuluh arteri normal. Kemudian jantung sini ya. Kalau keadaan normal, pembuluh darahnya tidak ada flak ya, normal. Maka di sini aliran darahnya akan mulus-mulus saja, lancar-lancar saja ya. Kemudian jantung ini berdetak juga normal. Nah, ini dikatakan seperti ini yang keadaan normal itu tadi 120 ya, 120 per 80 tadi ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau hipertensi atau darah tinggi? Maka di sini ada masalah pada pembuluh darah yang disebabkan oleh banyak faktor tadi. Salah satunya adalah, kita ambil contohnya adalah konsumsi makanan-makanan berlemak ya. Si makanan berlemak di sini akan berpengaruh dari pembuluh darah itu sendiri. Kalau seandainya lemak itu menyumbat pada dinding-dinding pembuluh darah, maka dinding pembuluh darah itu akan menebal dan menyempit ya. Maka di sini aliran darahnya akan semakin mengecil. Kalau semakin mengecil, maka di sini akan terjadilah peningkatan aliran darah itu sendiri. Kerja jantung akan menjadi berat seperti itu. Oke, untuk ilustrasi agar lebih mudah pahami begini. Sahabat punya selang di rumah, maka selang itu colokkan aja ke keran ya. Keran, ini keran. Nanti di sini colokkan di keran. Ibarat ini keran lah ya. Ini keran. Kemudian keran itu kan tinggal diputar, nanti airnya akan mengalir ya. Nah, ini mengalir normal ya. Maka ini kita ibaratkan pembuluh darah normal dengan tekanan darah normal, yaitu 120 per 80 ya. Ini keadaan selangnya normal. Lalu perbandingan kedua, dalam keadaan mengalir seperti ini, dalam keadaan normal saja, mengalir seperti biasa, tiba-tiba terjadi sumbatan ya. Sumbatan ini bisa sahabat coba pencet ya, pencet seperti mau nyuci motor seperti itu. Maka di sini kan akan mengecil ya, terjadi sumbatan ya, dipencet tadi akan terjadi sumbatan, makan mengecil. Maka di sini yang tadinya alirannya seperti ini jadi jauh lebih kencang. Nah, jadi seperti itu kira-kira ilustrasi terjadi proses hipertensi ya. Jadi proses hipertensi itu bukan masalah jumlah darahnya yang meningkat, akan tetapi tekanannya yang meningkat akibat sumbatan pembuluh darah ya. Baiklah sahabat health edukasi, sementara itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan jangan lupa selalu kontrolkan tekanan darah kalian. Semoga kita dijauhkan dari dampak buruk tekanan darah tinggi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada part selanjutnya.